Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 10 KMI yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa memulai pelajaran dari mata pelajaran akidah, yang mana pembahasannya akan kita ambil dari pembahasan kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang mana nanti penjelasannya kita ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, untuk buku modulnya sudah ada, ya, kalian sudah antum semua sudah memilikinya. Maka di sini kita akan langsung mulai. Kita buka langsung halaman ke-17. Ya, halaman 17. Ya. Di sini dimulai, ya. Mungkin tampilan yang Ustaz tampilkan di sini sedikit berbeda dengan dengan yang ada di modul antum, tapi tidak masalah, nanti mungkin hanya terkait dengan tata letaknya sedikit berbeda. Tapi untuk halamannya nanti insyaallah masih sama, ya. Halaman 17 di situ dilihat, ya. Di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasannya musannif atau pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalah iktidaan bi kitabillahi azza wajal fa innahu mabdu'un bil basmalah. Ya, poin yang pertama di situ bisa dilihat bahwasannya penulis rahimahullah memulai kitab beliau dengan basmalah. Ini dalam rangka mengikuti kitabullah azza wajal, ya, mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu setiap suratnya dimulai dengan basmalah, ya, dan tentunya Al-Qur'an itu dimulai dengan basmalah di awalnya. Ya, di sebelum surat Al-Fatihah itu dimulai dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Selain itu wattiba'an li hadithi, dan juga dalam rangka mengikuti hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus barokahnya. Ya. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, akan tapi kandungan dari hadis ini itu dikuatkan dengan dalil-dalil yang lainnya, yang mana intinya segala perkara ketika dimulai dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, maka tentunya itu akan mendatangkan keberkahan, ya, akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Dan juga waqtidaan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah, karena beliau dalam rangka juga mengikuti petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah beliau memulai atau menulis tulisan-tulisan yang ditulis oleh juru tulis beliau tentunya, karena beliau tidak bisa menulis, ya, memulai tulisan-tulisan beliau dengan basmalah, ya, dengan ucapan basmalah, seperti pada surat-surat yang beliau kirim kepada para raja untuk mengajak mereka kepada agama Islam, itu dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Iya, kemudian tidak semuanya kita baca, ya, penjelasannya di sini, hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antara beberapa faidah dari memulai dengan basmalah, yang pertama beliau sebutkan al-ula at-tabarruk bil bida'ah bismillah subhanahu wa ta'ala. Ya, at-tabarruk bil bida'ah bismillah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam rangka tabarruk, yaitu meminta barakah
mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi dengan mengucapkan basmalah tadi, maka diharapkan akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang kedua yaitu ifadatul hasr. Ya, berfaedah berfaedah pembatasan. Artinya dengan mengucapkan bismillah, maka di situ dia menyatakan saya memulai dengan hanya menyebut nama Allah, tidak menyebut nama-nama yang lainnya. Ya, maka ini dalam rangka ya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ibadah. Ya, kita memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Ya, kemudian selain itu juga faedahnya yang telah disebutkan di atas tadi, bahwasanya dalam rangka mengikuti Al-Qur'an dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang kedua di sini dijelaskan bahwasanya lafdzul jalalah Allah, ya, lafdzul jalalah Allah yang terdapat dalam ucapan basmalah, ya, bismillah, itu ada lafdzul jalalah Allah. Allah itu merupakan alamun alal bari. Alamun alal bari merupakan nama dari al-bari. Al-bari itu juga salah satu asmaul husna, salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-bari, yang maknanya itu hampir sama dengan al-khaliq, ya, pencipta. Jadi yang menciptakan, yang mengadakan, al-bari. Nah, ini Allah lafdzul jalalah, ini merupakan nama dari Rabb kita. Iya. Kemudian anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, dibuka halaman ke-18. Ya, sengaja tidak semuanya Ustadz baca, ya, karena yang Ustadz sampaikan di sini poin-poin pentingnya saja, yaitu sekiranya menjadi inti dari pembelajaran kita. Ya, kemudian kata Ar-Rahman, ya, dalam Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman di situ adalah ismun minal asma al-mukhtassah billahi azza wajalla, salah satu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Kita tahu nama Ar-Rahman yang sering diartikan Maha Pengasih, ya. La yutlaq ala ghairihi, war-Rahman ma'nahu al-muttasif bir-rahmah al-wasi'ah. Ya, nama Ar-Rahman ini tentunya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari Ar-Rahman itu adalah al-muttasif bir-rahmah al-wasi'ah, yang disifati dengan rahmat yang luas, ya, disifati dengan kasih sayang atau rahmat yang luas. Jadi makna dari Ar-Rahman itu yang maha memiliki rahmat yang sangat luas, ya, yang memiliki rahmat yang maha luas, ya. Itu makna dari Ar-Rahman, Dzur-Rahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Nah, kemudian adapun Ar-Rahim, poin berikutnya, Ar-Rahim, ya, itu sama, merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari Asmaul Husna, dan makna dari Ar-Rahim ini adalah Dzur-Rahmah al-wasilah, ya, Dzur-Rahmah al-wasilah, yang memiliki rahmat yang tersalurkan, ya, tersalurkan kepada para hambanya, ya, kepada para makhluknya. Itu makna Ar-Rahim. Ya, jadi Ar-Rahman itu yang memiliki rahmat yang sangat luas, ya. Allah yang maha memiliki rahmat yang sangat luas, ya, memiliki rahmat yang maha luas. Adapun Ar-Rahim itu yang memiliki rahmat yang tersalurkan kepada para makhluknya, ya. Maka ini makna yang disebutkan di sini dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika membahas nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, jadi itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Jadi Ar-Rahman itu yang maha memiliki rahmat, adapun Ar-Rahim itu yang maha menyalurkan atau memberikan rahmatnya kepada para makhluknya.
Ya, adapun biasanya diterjemahkan dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang seperti itu ya. Walaupun itu sebenarnya kurang bisa menunjukkan akan makna yang sebenarnya dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian setelahnya ya, penulis setelah memulai dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian penulis mengatakan i'lam, ketahuilah. Ya, i'lam, ketahuilah. Maka ini terdapat penekanan dari penulis ya. Terdapat tanbih ya, penekanan dari penulis ya, ada peringatan dari penulis bahwasannya apa yang akan beliau sampaikan ini merupakan perkara yang sangat penting. Jadi beliau mengatakan i'lam, ketahuilah ya, untuk memulainya. Jadi supaya kita memperhatikan dengan seksama apa yang beliau sampaikan, maka beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Ya, perhatikan. Ya, perhatikanlah ini. Ketahuilah. Jadi ini menunjukkan sekali lagi akan apa yang beliau sampaikan itu merupakan perkara yang penting. Nah, kemudian selanjutnya beliau melanjutkan rahimakallahu. Ya, rahimakallahu. Halaman 19 ya, rahimakallahu. Semoga Allah merahmatimu. Jadi, kemudian setelahnya beliau mendoakan kepada para pembaca yang membaca tulisan beliau ini. Beliau doakan dengan rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Ini merupakan doa yang sangat bagus dari beliau, dan ini tentunya menunjukkan akan perhatian dan kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Ya, beliau memulai pembahasan beliau dengan mendoakan kaum muslimin, yang mendoakan kita semua tentunya, yang juga membaca tulisan beliau ini. Nah, dan di sini makna dari doa rahimakallah di sini ya, artinya adalah semoga afadhu alaika min rahmatih, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya atas kalian, atas engkau. Ya, melimpahkan rahmatnya kepadamu. Allati tahsulu biha ala matlubika wa tanju min mahdzurika, yang dengan rahmatnya tadi engkau akan bisa menggapai keinginanmu, cita-citamu, dan engkau bisa selamat dari apa yang engkau khawatirkan, apa yang engkau takutkan. Ya. Kemudian fal ma'na ghafarallahu laka ma madha min dzunubik wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbil minha. Nah, jadi makna dari rahimakallah, makna dari doa rahimakallah itu artinya adalah semoga Allah mengampunimu terhadap dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah engkau lakukan. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu serta menjagamu di waktu yang akan datang ya, dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Nah, semoga Allah memberikan taufik dan menjagamu di waktu yang akan datang, di waktu yang tersisa ya. Jadi supaya kita terjaga sehingga tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Nah, ini makna dari doa rahimakallahu. Ya, doa dari rahimakallah. Jadi maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan semoga Allah memberikan taufik dan penjagaan kepadamu. Ya, sehingga dengannya bisa terhasilkan apa yang kita cita-citakan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperoleh surga Allah, dan selain itu kita bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iya. Dan terkadang doa rahimakallah di sini terkadang diiringi dengan ghafarakallahu atau ghafaraka ya. Ghafarakallahu, semoga Allah mengampunimu. Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Ya. Nah, seperti pada doa ketika mendoakan mayit ya, orang yang sudah meninggal dunia, maka kita doakan biasanya Allahumma gfirlahu warhamhu, ya kan? Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Ya, jadi di situ disendirikan antara ampunan dengan rahmat.
Maka maksudnya tentunya di situ semoga Allah mengampuninya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya agar dia bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu disebutkan untuk orang yang masih hidup, ya semoga Allah merahmati dan mengampunimu, berarti semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan penjagaan kepadamu agar engkau tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, agar engkau tidak terjatuh ke dalam keburukan. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, penulis mengatakan di sini annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sungguhnya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 perkara. Ya, 4 perkara. Jadi ada 4 perkara. Yang di sini dijelaskan hadhil masail allati dzakaraha al-muallif rahimahullah taala tashmalu ad-dina kullahu. Yang mana 4 perkara yang akan disebutkan oleh penulis di sini itu mencakup agama Islam seluruhnya. Ya, agama Islam seluruhnya. Ya, jadi 4 poin yang akan beliau sampaikan di sini itulah cakupan dari agama Islam seluruhnya. Fahiya jadiratun bil inayah li'azmi naf'iha. Maka ini sangatlah penting, sangatlah layak untuk kita perhatikan karena agungnya perkara tersebut, ya, karena manfaatnya yang sangat besar. Kemudian al-ula disebutkan di sini, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, dan al-ilmu di sini mencakup ma'rifatullah, kemudian wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ya, jadi mencakup ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ini yang pertama. Perkara yang pertama dari 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Yang pertama adalah tentang al-ilmu, ilmu. Ya, apa itu ilmu? Yang tentunya di sini maksudkan adalah ilmu agama. Apa itu ilmu? Yaitu yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah, yang kedua ma'rifatun nabiyyih, mengenal nabinya, dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Ya, ini perkara yang pertama. Nah, insyaallah nanti akan kita jelaskan, kita lanjutkan pembahasannya dari penjelasan perkara yang pertama ini dan juga perkara-perkara berikutnya dari 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Kita lanjutkan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.